Dia akan melanjutkan penurunan sampai ke support di Kumo Weekly, maksudnya terus naik dikit dan nanti ada Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Tren. Pada video kali ini, saya akan mengupdate analisa Pegas, oke? Sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. Pegas. Oke. Seperti biasa, saya akan mulai analisa dari time frame monthly. Untuk skala ini, saya pakai skala logaritma, oke? Kita mulai, sebelum dari Ichimoku, saya mau hapus dulu garis-garis yang udah pen nggak nggak valid maksudnya. Ini Fibonacci-nya saya hapus, ini resisten, masih berguna, cuma saya hapus dulu aja. Nah, ini C-nya ini ternyata udah di sini, selesainya di 2 Juni. Oke, ini saya hapus saja dulu. Ini ini saya hapus dulu ABC-nya dan udah, oke. Ini saya hapus, oke, udah. Kita mulai analisa dari Ichimoku. Di sini kita bisa lihat, cycle span bank ya, flat A-nya naik, hijau sertekasan ini mengarah ke atas dan udah golden cross dia. Cikau di atas candle, secara keseluruhan ini apa, ini masih sideways ya, oke. Untuk resistennya masih sama di 1.900 dan supportnya yang sebelumnya ada di sini, sekarang ada di sini, Rp900, oke. Nah next, secara weekly, kalau weekly kita bisa lihat nih, cycle span B-nya flat, A-nya naik, hijau sertekasan ini udah golden cross, cikau di atas candle, secara keseluruhan ini adalah bullish yang sedang terkoreksi, oke. Dia bullish, terkoreksi aja, oke. Nah, untuk resisten yang dulu yang di sini ini udah nggak valid dan supportnya ada di sini, oke. Support masih sama ya, kayak yang kemarin 1.250, oke. Nah next, kita cek di daily. Kalau daily ini apa? Daily ini udah dead cross, Chikou di bawah candle dan harga di bawah Kumo, oke. Walaupun Kumo masih bullish, tapi ini udah masuk ke trend bearish, oke. Jadi, trend bearish-nya di daily, ini sebenarnya baru koreksi di weekly, oke. Nah, kita langsung coba update untuk Elliott Wave-nya ya. Saya gabungin sama Kumo, terus sama momentum, oke. Nah, di sini, kan kemarin kita fokus ke penurunannya, oke. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini baru A, B, C, oke. Ini benar, oke. Terus yang kita update itu sejak ini, pas Covid, oke. Nah, sebenarnya kalau misalnya di bagian sini, penurunan ini, kalian ada metode counting lain, asalkan sesuai sama aturan counting itu sebenarnya nggak masalah, oke. Walaupun beda, oke. Cuma kita fokusnya ke ini, sejak Covid, oke. Nah, ini kan kenaikan sejak Covid ini kelihatan jelas ya, ini adalah wave A, B, C, oke. Nah, terus ini penurunannya juga ini kelihatannya nggak impulsif walaupun kelihatan koreksinya tuh agak kecil-kecil ya, oke. Nah, terus kenaikan yang kemarin, kan ini sejak Agustus 2021, ini naiknya apa, ini naiknya ABC ya jelas sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kayak gini, ini kayak gini nih, ini ABC, terus ini mungkin ABC, terus ini adalah ABC, oke, oh B-nya di sini, oke. Nah, terus sekarang apa? Ini sekarang harusnya dia adalah A, B, C, oke. Di mana arahnya akan sesuai dengan Ichimoku. Ini arahnya itu masih membentuk wave A secara daily, itu downtrend, tapi kalau di weekly ini bearish. Terus nanti akan terpantul di Kumo untuk membentuk wave B dan akan melanjutkan penurunan penembusan Kumo di wave C, oke. Ya ada kemungkinan kayak gini. Dia akan melanjutkan penurunan sampai ke support di Kumo daily, Kumo weekly maksudnya, terus naik dikit dan nanti ada C, baru bisa naik lagi, oke. Nah, untuk targetnya ada di mana, penurunannya itu pertama ada di sini, angka psikologis sekitar 1.400 sampai ke area Kumo, bagian bawah Kumo weekly, oke. Ini adalah target dari wave A, nanti ada wave B dan wave C, oke. Terus secara momentum gimana? Cara kita tahu, oh ini wave A-nya udah selesai di sini ya, oke. Yaitu, berarti wave A ini akan turun sampai ke sini,
terus dia golden cross, oke. Nah, terus pertanyaannya sekarang nih, kalau misalnya dia langsung drop gimana? Dia drop jauh banget, oke. Kalau dia drop jauh banget, berarti ini udah nggak valid lagi. Berarti ini kemungkinan, kalau misalnya dia drop kayak gini ya, artinya ini bukan sekedar wave ABC, oke. Berarti ini adalah wave impulsif, oke. Berarti ini adalah koreksi sejak Desember 2020, ini adalah koreksi flat correction, yaitu 3 3 5, oke. Ini mungkin ada 1 2 3 4 5, oke. Ini kemungkinan ya, kalau misal dia langsung lanjut drop sampai ke 1.000 atau di bawah 1.000, bahkan ke 900, oke. Nah, cuma kalau misalnya dia langsung drop kayak gini, itu harusnya dia nggak akan jauh, karena ingat, flat correction itu biasanya dia nggak akan sejauh itu, oke. Nah, kita tarik external retracement, dia maksimal sampai ke sini, Rp800. Jadi kalau misalnya dia tiba-tiba langsung drop tajam ya, itu targetnya sebenarnya kurang lebih ada di sini, oke. Di Fibonacci ini, 0,78 sampai 1,272, oke. Ini adalah target penurunan kalau misalnya dia langsung drop jauh, oke. Nah, terus ini adalah skenario paling buruk ya, berarti dia langsung drop jauh kayak gini. Cuma sebenarnya skenario utama ini masih tetap ini, oke, wave ABC, oke. Nah, ini saya di sini, oke. Nah, ini saya hilangkan ini saya hilangkan aja, oke. Nah nah terus pertanyaan sekarang nih, eee, apa benar ini akan terus turun, oke. Terus kalau misal dia naik gini gimana, oke. Kalau dia langsung naik gini, artinya Kalau dia langsung naik gini, artinya, dia mungkin ini adalah wave 1 2 3, terus ini ternyata C-nya ini masih belum selesai, di mana ini adalah wave 1 2 3 4 5, oke. Ini adalah kemungkinan kalau misalnya dia ternyata tiba-tiba langsung naik ya. Tapi mengingat IHSG ini sekarang lagi drop, kalau menurut saya C-nya emang udah selesai di sini, dan dia akan melanjutkan ke penurunan sesuai dengan ini ya, ABC ini, oke. Nah, terus pertanyaannya sekarang nih, oke. Secara fundamental apakah ini mendukung untuk drop atau naik? Oke. Nah, kita mau cek ya. Pertama ini saya mau cek, mana nih, EPS tahunan sama ekuitas tahunan atau nilai buku tahunan. Kalau momentum saya hapus aja ya. Nah, lihat nih, Pegas sebenarnya secara nilai buku, dia sebenarnya drop, oke. Dia drop sejak 2018 sampai sekarang, oke. Dan belum ter-recovery penuh sampai sekarang. Nah, makanya sebenarnya kalau Pegas ini bisa lanjut penurunan, itu sebenarnya masih masuk akal, oke. Dia masih dalam bearish channel, yaitu di sini. Ini sebenarnya udah bisa di-adjust ya, bearish channel-nya. Nah, kurang lebih kayak gini. Berarti Pegas sebenarnya dia masih dalam bearish channel, untuk dia bisa menembus bearish channel kemungkinan ya, dia emang masih harus, sideway cukup lama di sini, oke. Ini saya hapus saja, oke. Nah, ini dia akan sideway cukup lama, mungkin akan complex correction kelihatannya, dan baru setelah cukup momentumnya, dia baru bisa breakout, oke. Nah, breakout-nya tunggu momentum kan, tunggu momentum apa, tunggu, laporan keuangannya itu udah mulai ter-recovery, oke. Ini kan tahunan, kita mau cek, secara ini ya, quarter. Nah, lihat nih, untuk pendapatan secara quarter-nya sendiri, ini sebenarnya emang masih lebih tinggi kuartal 1 sampai dibandingkan kuartal 1 di tahun sebelumnya dan 2 tahun lalu, oke. Cuma, pendapatan di kuartal 1 2022 ini, sebenarnya kalau menurut saya pribadi ini hitungannya masih standar ya, oke. Dia masih standar di sekitaran sini, di sekitaran 70, plus minus 70, sejak 2015, oke. Jadi, sebenarnya kalau menurut saya pribadi, masalah di Pegas adalah, pendapatannya itu nggak kunjung naik, oke, nggak kunjung naik seperti, ekuitasnya, oke. Malah dia drop ekuitasnya sejak 2018 sampai sekarang, oke. Dan ekuitas sekarang ini kurang lebih di setara 2015, oke. Makanya kalau menurut saya pribadi ini turun itu sebenarnya sangat wajar, oke. Belum ada momentum yang bagus untuk dia melanjutkan kenaikannya, oke. Nah,
kecuali dia udah mencatatkan keuntungan yang cukup besar, sampai ekuitasnya cukup naik lagi atau ter-recovery sejak 2018 sampai sekarang. Nah, itu baru bisa ini benar-benar breakout, oke? Nah, tapi selama itu masih belum terjadi, kalau menurut saya ya, ini mungkin masih bisa jadi dia, false break lagi, terus drop lagi, terus false break lagi, dan terus kayak gitu terus, oke? Nah, sampai momentumnya cukup jelas, oke? Nah, makanya, kalau Pegas, kalau menurut saya pribadi, ini tunggu tunggu ininya sih, eee, pendapatannya tuh naik cukup drastis, paling gitu aja sih untuk analisa Pegas. Jadi untuk kesimpulannya kayak gimana? Jadi kesimpulannya, secara tren Pegas ini sebenarnya masih tren sideway ya. Tren sideway yang cukup besar dari monthly, weekly, dan daily ini bearish-nya. Ini sebenarnya baru sideway di time frame yang lebih besar, oke. Secara elite wave-nya gimana? Ini sebenarnya dia, membentuk wave ABC yang baru, oke, seperti ini. Nah, terus untuk support-nya sendiri ada di 1400 sampai di 1250 kurang lebih, oke. Nah, kalau misalnya dia langsung drop tiba-tiba, misalnya dia drop langsung impulsif ya, karena IHSG drop misalnya, itu kurang lebih targetnya ada di kurang lebih di Fibonacci 0,78 sampai 1272 atau di area sini, 1100 sampai ke Rp800, oke. Ini adalah target kalau misalnya dia tiba-tiba drop lebih jauh. Nah, cuma kalau misalnya kebalikannya, kalau misalnya dia tiba-tiba drop tiba-tiba dia naik lebih tinggi, artinya apa? Artinya mungkin ini sebenarnya wave ABC yang di sini belum selesai, oke. Berarti dia mungkin baru ini adalah wave 1, 2, 3, 4, 5, oke. Ini ada kemungkinan. Cuma yang kemungkinan utamanya itu tetap ini ya, yang ABC ini, sesuai dengan Ichimoku juga. Nah, terus untuk fundamental gimana? Secara fundamental, sebenarnya Pegas ini bagus-bagus saja. Cuma, masalahnya ada di pendapatannya, EPS-nya, oke. Sejak 2015 sampai sekarang, itu EPS-nya itu kurang lebih di sekitar 70-an, oke. Nah, jadi itu yang membuat, oh Pegas nih belum ada performa yang wow nih. Dia bagus, tapi nggak wow gitu, mungkin kayak gitu ya, belum ada sentimen yang cukup positif dalam Pegas, dan dia juga masih belum recovery secara ekuitasnya. Ekuitas sekarang ini masih kurang lebih di ekuitas di kurang lebih 2015-14, oke. Nah, jadi gitu aja. Untuk Pegas ini menyelesaikan momentumnya, itu tunggu sampai Pegas kalau menurut saya pribadi mencatatkan keuntungan atau pendapatan yang melebihi pendapatan sejak 2015 sampai sekarang, oke. Misalnya dia pendapatannya naik kencang, oke. Nah, itu bisa menjadi momentum utama Pegas untuk break, sideway-nya ini, oke. Nah, oke, sekian analisa untuk Pegas. Jika ada kesalahan silakan dikoreksi. Sekian dan terima kasih.